yang dimana akan memaparkan tentang gambaran pengetahuan remaja putri tentang penggunaan sabun antiseptik daun sirih dengan kejadian Glenn Korea di Asrama Putri Akper Kesdam 9 Udayana tahun 2014. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu bagi saudara penyanyi, Bapak-Bapak silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yuliana Dewi dari tingkat 1B sebagai penyanyi pertama dari kelompok ini. Jadi di sini kami mengambil judul untuk proposal penelitian ini yaitu gambaran pengetahuan remaja putri tentang penggunaan sabun antiseptik daun sirih dengan kejadian Glenn Korea di Asrama Putri Akper Kesdam 9 Udayana. Latar belakangi kami melakukan penelitian ini antara lain. Yang pertama, seperti yang kita tahu, kesehatan reproduksi itu sangat penting. Tetapi kesehatan reproduksi itu tidak hanya mencakup kesehatan fisik saja, tapi bagaimana itu mencakup kesehatan seseorang untuk bisa bereproduksi secara baik. Dan selanjutnya yaitu remaja. Di Indonesia, remaja merupakan seperempat dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Otomatis permasalahan reproduksi yang disebabkan permasalahan reproduksi remaja adalah tingkat yang sangat memiliki banyak permasalahan untuk diukur. Dan selanjutnya keadaan reproduksi remaja yang masih belum seperti yang diharapkan. Dan latar belakang kami melakukan penelitian ini di Asrama Putri Akper Kesdam. Yang pertama yaitu mengenai pemakaian banyak di Asrama Putri, remaja putri di Asrama Putri Akper Kesdam yang memakai sabun antiseptik daun sirih untuk mengatasi keputihan mereka. Namun dari data yang kami ambil bahwa ketika mereka memakai sabun antiseptik daun sirih itu, mereka banyak yang mengalami keputihan dan gambaran mengenai pengetahuan mereka tentang kejadian keputihan akibat pemakaian antiseptik daun sirih itu belum memadai sepenuhnya. Seperti banyak dari mereka yang menganggap dengan memakai sabun antiseptik daun sirih dapat mencegah keputihan. Namun banyak juga yang menganggap bahwa keputihan itu yang disebabkan oleh pemakaian sabun antiseptik daun sirih. Jadi karena itu kami bisa mengambil kesimpulan bahwa latar belakang yang kami lakukan adalah untuk mencari gambaran pengetahuan remaja putri di Asrama Putri Akper Kesdam mengenai tingkat pengetahuan mereka tentang pemakaian sabun antiseptik daun sirih dengan kejadian Glenn Korea di Akper Kesdam. Selanjutnya, ini adalah rumusan masalah dan tujuan yang kami angkat. Yang pertama, rumusan masalahnya bagaimanakah gambaran pengetahuan remaja putri tentang penggunaan sabun antiseptik daun sirih dengan kejadian Glenn Korea di Asrama Putri Akper Kesdam 9 Udayana. Tujuannya untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri tentang penggunaan sabun antiseptik daun sirih dengan kejadian Glenn Korea di Asrama Putri Akper Kesdam 9 Udayana. Ini merupakan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, bagi industri kesehatan di masyarakat, untuk institusi kampus dapat digunakan untuk mengevaluasi pengetahuan remaja putri tentang penggunaan sabun antiseptik daun sirih terhadap pengetahuan remaja tentang sabun antiseptik daun sirih dengan kejadian Glenn Korea, sehingga mampu menentukan risiko terjadinya Glenn Korea pada remaja dan dapat memotivasi supaya remaja mampu melakukan personal hygiene yang baik. Saya akan masuk ke konsep remaja di bab 2. Seperti yang kita tahu, menurut WHO, mereka
memperiodokan usia remaja yaitu dari usia 10 sampai 19 tahun. Menurut PBB menyebutkan remaja untuk usia 15 sampai 24 tahun. Dan jadi kesimpulannya yang kami angkat, masa remaja yaitu masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang bisa mengalami perubahan baik fisik maupun psikologi dari rentang usia 10 sampai 19 tahun. Saya akan selanjutnya menjelaskan mengenai konsep dasar keputihan atau leukorea. Leukorea atau pearl blush yaitu cairan putih yang keluar dari liang senggama secara berlebihan. Itu menurut Malabo 2009. Menurut Zedam 2012, leukorea adalah nama penyakit reproduksi kaum wanita yang berupa keluarnya cairan berwarna putih dari vaginanya. Leukorea adalah nama gejala yang diberikan kepada cairan yang dikeluarkan dari alat genital yang tidak berupa darah. Jadi, leukorea dapat dibagi menjadi dua, yaitu leukorea patologis dan fisiologis. Leukorea fisiologis ini terjadi ketika seorang remaja wanita atau seorang wanita akan menuju masa menstruasi dan setelah mengalami masa menstruasi. Sedangkan leukorea patologisnya itu leukorea terjadi di mana cairan kandungan leukosit yang dikeluarkan lebih banyak dari leukorea fisiologis. Ini penyebab leukorea fisiologis adanya yang pertama pengaruh sisa estrogen dari plasenta, lalu adanya peningkatan reproduksi kelenjar-kelenjar pada mulut rahim saat masa ovulasi. Lanjut. Dan ini penyebab leukorea patologis yang pertama infeksi jamur dan bakteri. Untuk infeksi jamur bisa disebabkan oleh jamur Candida albicans. Kalau untuk bakteri bisa disebabkan oleh bakteri Genococcus. Salah satunya Neisseria gonorrhoeae yang menyebabkan penyakit gonorrhoeae. Lalu kelainan atau kelamin kelainan kelamin yang didapat atau bawaan. Lalu benda asing yang plasma jinak, kanker dan menopause. Ini beberapa pandangan ahli tentang pengertian leukorea yang selanjutnya, yaitu cairan lendir yang berwarna putih dan kekuning-kuningan pada vagina. Ini untuk leukorea yang patologis. Kadang-kadang diikuti ada rasa gatal yang amat mengganggu kenyamanan wanita. Cairan yang keluar dari vagina itu sedikit jernih dan tidak berbau, namun ada kalanya berbau tidak sedap. Ini pencegahannya. Yang pertama pastinya untuk menjaga kebersihan genitalia, meminimalisir penggunaan sabun antiseptik, menghindari penggunaan produk berbentuk bedak, memastikan vagina selalu dalam keadaan kering saat berpakaian, menggunakan celana dalam yang kering dan menyerap keringat, dan menghindari penggunaan celana yang ketat dan mengganti pembalut tepat waktu. Oke, selanjutnya mengenai konsep dasar sabun antiseptik akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, konsep dasar sabun antiseptik. Sabun antiseptik adalah sabun daun sirih dari daun sirih yang memiliki kandungan minyak asiri yang berfungsi sebagai antiseptik. Sabun antiseptik daun sirih merupakan sabun antiseptik yang berkhasiat untuk pembantu. Kandungan kimia sabun antiseptik daun sirih ada karoten, jamin, riboflavin, vitamin C, gula dan salicol. Manfaatnya adalah sabun antiseptik. Apabila digunakan manfaat dan efek samping, apabila digunakan secara berlebihan itu akan meningkatkan keasaman. Dan sabun antiseptik daun sirih sebaiknya hanya digunakan pada saat tertentu saja. Pemakaian sabun antiseptik berlebihan justru membunuh bakteri yang baik. Next. Ini cara kerja sabun antiseptik daun sirih. Ekstrak daun sirih pada konsentrasi 3,25% itu sudah terjadi penghambatan pertumbuhan jamur. Itu karena disebabkan oleh kandungan derivat dari fenol,
seperti eugenol, isogenol, dan seterusnya. Konsep dasar pengetahuan. Pengetahuan atau merupakan domain yang sangat penting dalam perkembangan tindakan seseorang. Perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih lanjut daripada perilaku yang didasari oleh pengetahuan. Tentunya jika orang yang berilmu itu lebih tahu, dia lebih lanjut ketimbang orang yang tidak berilmu. Tingkat pengetahuan yang pertama adalah tahu. Jika seseorang sudah tahu, maka yang kedua dia akan ujungnya memahami. Setelah dipahami, dia akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu dianalisis. Setelah dianalisis akan disintesis, dicocokkan, digabung-gabungkan, dan setelah itu semuanya dievaluasi. Benar apa enggak? Faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah tingkat pendidikan, pekerjaan, umur, minat, pengalaman, kebudayaan, dan informasi. Cara pengukuran pengetahuan. Indikator hasil pengukuran pengetahuan menurut Aristoteles, hasil pengetahuan dapat dikelompokkan dengan kriteria hasil. Kurang apabila responden yang kita teliti itu menjawab kurang dari 56% dan cukup apabila dijawab 56 sampai 75%. Dan kriteria baik apabila responden menjawab 76% sampai 100%. Untuk selanjutnya kami silakan mendengarkan saya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai beberapa konsep. Sebenarnya konsep yang kita ambil sederhana sekali, yaitu mengenai gambaran pengetahuan remaja putri tentang penggunaan sabun antiseptik daun sirih dengan kejadian Korea. Dengan konsep yang kita ambil itu otomatis akan ada tiga hasil yang akan muncul, yaitu pengetahuan yang baik, cukup, dan kurang. Pengetahuan yang baik akan muncul apabila hasil dari penelitiannya antara 75% sampai 100%, dan cukup apabila 56% sampai 75%, dan kurang dari 65% masuk dalam kategori pengetahuan yang kurang. Dan hanya itu yang kami teliti. Di bawahnya adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kerangka konsep kami, tetapi itu tidak masuk dalam penelitian kami. Ya, identifikasi variabel dan definisi operasional. Variabel penelitian adalah suatu yang digunakan sebagai ciri atau sifat atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh sebuah penelitian tentang suatu konsep pengertian tertentu. Itu menurut Noto Armuju. Variabel kami ada dua juga, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas kami adalah gambaran pengetahuan remaja putri tentang kejadian leukoria. Sedangkan variabel terikat kami adalah variabel bebas kami adalah gambaran pengetahuan remaja putri di Amerika Segera Udayana, sedangkan variabel terikat kami adalah kejadian leukoria. Ya, ini adalah definisi operasionalnya, menjelaskan semua variabel dan istilah yang digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga memudahkan membaca atau menguji. Hipotesis yang bisa kita ambil yaitu yang pertama tidak ada hubungan antara pengetahuan remaja putri tentang penggunaan sabun antiseptik daun sirih dan ada hubungan antara pengetahuan remaja putri tentang penggunaan sabun antiseptik daun sirih. Metode penelitian kami adalah metode penelitian deskriptif, di mana kami akan lebih mudah jika menggunakan metode ini dan akan lebih mudah untuk menggambarkan bagaimana tingkat pengetahuan remaja putri. Tempat dan waktu penelitian, lokasinya adalah di Asrama Putri Universitas Udayana, dan waktunya itu dimulai
dimulai sejak bulan Mei 2014. Populasinya tentu saja berada di asrama Perkesdam 9 Udayana. Sampel yang kita ambil seluruh remaja putri di asrama Perkesdam 9 Udayana sebanyak 89. Tetapi kita masukkan dengan rumus sehingga kita hanya mengambil sampel 72 saja. Jumlah remaja putri 89 orang tadi dimasukkan ke dalam rumus ini sehingga hasil yang harus kami berikan kuesioner adalah sebanyak 73. Teknik pengumpulan data kami menggunakan kuesioner di mana dari 73 orang yang diberikan kuesioner merupakan pengguna sabun antiseptik daun sirih. Instrumen penelitiannya, angket atau kuesioner yang kita bagikan itu berupa multiple choice dan akan diberi skor 1 jika menjawab benar dan 0 untuk responden yang menjawab salah. Dan banyak soal yang diberikan adalah 14 buah soal. Uji validitas dan realitas modul adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang diukur, dan realitas adalah tingkat kepercayaan atau kehandalan hasil sesuatu pengukuran. Pengolahan data oleh penelitian kami adalah melalui editing, kemudian coding, dan cleaning. Analisa data yang diperoleh atau dianalisis diinterpretasikan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan aplikasi komputer melalui analisis univariat. Dan etika penelitiannya menghormati hak dan martabat manusia, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek peneliti, keadilan dan inklusivitas, dan memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok dari peserta yang ketiga, itu perwakilan dari tingkat 1B. Langsung saja kepada para dewan juri, dari mulai Bapak Noah Sukanti, jika ingin memberikan saran atau pertanyaan, kami persilakan. Saya berikan password pada Bapak-Bapak sekalian. Penelitian ini dalam memberikan deskripsi mendapatkan bagaimana gambaran pengetahuan remaja putri terhadap penggunaan sabun. Di halaman dari halaman 5 antara judul di depan dengan yang kalian tulis pada halaman 5 dan gambaran pengetahuan remaja putri penggunaan sabun antiseptik. Ya, tahun segini dengan kejadian di kulit sama dengan itu Pak. Sama tidak? Atau makanan. Aman. Karena kalau tidak sama, yang namanya penelitian bisa tidak diuji. Ya, begitu dilihat antara rumusan masalah dengan ini tidak sama, tidak diuji. Tidak.
Kira-kira Pak, apa bisa membatalkan tidak begitu karena apa? Tidak sama itu apa? Apakah kalian memikirkan antiseptik itu hanya daun sirih? Ya. Mungkin ini ada sedikit kesalahan tentang judulnya. Kan judul pertama itu pemakai gambaran pengetahuan mengenai pemakaian sabun antiseptik daun sirih. Mungkin waktu pengetikan karena kita kan ada yang tidak Pak, ada yang membuat judul menganggap sabun antiseptik daun sirih termasuk ke membersih kewanitaan karena jadi judulnya jadi berbeda. Tapi otomatis seperti Bapak bilang tadi kan penelitiannya bisa tidak jadi karena judul berbeda karena yang benar itu sebenarnya sabun antiseptik daun sirih karena kami mengangkat daun sirih itu adalah sabun antiseptik yang bisa untuk membunuh kumannya. Jadi kita perlu lebih menekankan ke sabun daun sirihnya. Ya, depan pembersih kewanitaan. Ya. Oke, karena ini ada tahapan belajar bagaimanapun asosiasi kalian. Karena ini akan pengalaman ini akan kalian bawa. Nanti ada proposal. Ini sudah Pak. Akan menjadi bekal kalian pada kalian. Kemudian belum adanya keseragaman dari semuanya cuma ada keseragaman belum bisa tampil saya. Ya. Supaya nanti kan begitu ada yang seperti yang sekarang ini, yang dari kasus dari sini kantor sudah ada yang lihat. Kami tidak membuat ini saya melihat dan tidak kata-kata kalian. Tidak apa-apa, tidak begitu ada di sini. Kita tidak lain. Kami beri. Ya. Kita tertulis, kita makan dulu bagaimana pemikiran ini. Pastinya berapa digunakan, kapan menggunakan wall, kapan tidak. Kita sepakat, Nah, kalian mengatakan bahwa ini destruktif, tapi di belakang kalian menyebutkan pengaruhnya. Pengaruh penggunaan sabun antiseptik terhadap kasus diberi. Itu artinya apa? Deskriptif korelasional. Ya, kalau demikian di depan bisa diganti sebenarnya. Kalau sama belajar terhadap kejadian, jadi penggunaan sabun antiseptik harus kiri. Kalau tidak salah dengar saya tadi bahwa teman-teman yang baca ini yang digunakan sekarang saya tahu diri yang kapan pernah dibantu yang tidak terus dampaknya Dan begini kan mereka menggunakan produk tersebut lalu banyak dari mereka yang setelah menggunakan produk tersebut mengalami kejadian keputihan. Namun jadi di sini sebelum menggunakan sebelumnya tidak begitu sering mereka keputihan normal sebelum menstruasi, tapi tidak begitu sering. Namun ketika mendapat produk tersebut mereka banyak mengalami keputihan. Namun di sini mereka menganggap bahwa keputihan itu seperti ketika mereka memakai sesuatu dan itu adalah hal yang harus dibuang dan itu mereka menganggapnya normal karena mereka memakai sabun antiseptik. Dari sini kami ingin mengangkat mengenai bagaimana sih gambaran pengetahuan remaja mengenai pemakaian sabun antiseptik dan gambaran kejadian. kalau dengan menggunakan sabun antiseptik daun sirih keputihannya menjadi tambah banyak ya, makin produktif dan bertambah sering.
Kan sabun antiseptik dalam sini